Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, untuk video pembelajaran ini, saya rekam untuk mata kuliah interaksi manusia komputer, di mana untuk mm, yang kita bahas hari ini terkait dengan rencana pembelajaran semester dan pendahuluan. Biasanya untuk kelas saya mulai dengan memanggil nama dan teman-teman mahasiswa mengatakan hadir. Oke, ini adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Jadi, di pertama adalah gimana mampu mendesain antarmuka dan pengalaman pengguna sistem informasi integrasi menggunakan berbagai metode desain untuk membangun solusi organisasi, mampu menganalisis desain antarmuka dan pengalaman pengguna sistem informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan membantu pengambilan keputusan, mampu mengadopsi teknologi berkembang seperti IoT, blockchain, dan sebagainya untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dengan menimbulkan tren dan pola interaksi pengguna. Ini adalah untuk subjek yang pertama, di mana menjelaskan pentingnya hubungan antara manusia, komputer, interaksi untuk melakukan desain yang baik dengan indikator ketepatan dalam menjelaskan pentingnya ilmu tentang interaksi manusia komputer, ketepatan dalam menjelaskan atribut psikologi dan fisiologi pengguna untuk memberikan gambar dasar tentang kemampuan keterbatasan yang mempengaruhi kemampuan manusia, ketepatan menjelaskan fungsi komputer dan pengaruhnya, serta ketepatan dalam model interaksi. Metodenya adalah case-based learning. Jadi untuk yang pertama, poinnya adalah pengantar interaksi manusia komputer sama RPS, rencana pendidikan semester. Nah, ini kita mulai dengan subchapter pertama terkait dengan pengantar interaksi manusia komputer. Apa sih HCI atau Human Computer Interaction? Apa yang kita pelajari topik ini dan kenapa ini sangat penting dalam kita menempuh studi. Jadi, eh, apa yang kita ketahui bahwa untuk mendesain sesuatu yang bagus itu adalah untuk menghasilkan sesuatu yang fungsional dan praktis. Itu sangat penting karena akan menghasilkan value yang lebih. Dan otomatis ini akan memberikan solusi terkait dengan peningkatan produktivitas, penjualan, dan customer satisfaction. Karena solusi yang ada itu berdasarkan dari masalah yang ada. Dan gimana solusi itu bisa meningkatkan yang tadi saya sebutkan. Karena ini sangat penting. Makanya salah satunya kayak bentuk UI itu kan kelihatan kan gimana kita mendesainnya ya. Nah, terus ini yang poin yang penting. Teknologi semakin berkembang dan membutuhkan ketepatan dan kecepatan dalam memperoleh kompleksitas sebuah desain sistem, di mana ini sangat penting untuk saling untuk kita memberikan sesuatu yang baru gitu ya dan mengadopsi teknologi yang baru. Dan dampaknya adalah dengan semakin berteknologi itu akan berdampak pada masyarakat, di mana akan adanya eh, karir yang terbuka dan dapat mengembangkan ilmu kita agar kita bisa mendesain dan mengamati teknologi baru. Kenapa kita butuh ini? Jadi adalah gimana kita membuat produk yang membutuhkan interaksi manusia dan komputer. Sebenarnya contoh ini saya sedang berinteraksi ya dengan salah satu OS ya. Sebenarnya itu adalah hasil ciptaan dari eh, tim yang akhirnya kita bisa nikmati. Terus interaktif dapat membuat interaksi antara manusia dan membuat inovasi atau ide baru dan membuat peluang adanya teknologi baru. Ini adalah contoh dari sebuah teknologi di mana kita bisa melihat mungkin dengan adanya kata mata ini kita bisa melihat lokasi, hotel dan grocery jadi memudahkan. Nah, ini adalah contoh dari persaingan uh, hiring leader di Indonesia. Kita punya Gojek, kita punya Grab, di mana ini adalah tampilan UI-nya di mana kalau kita amati ada garis eh, besar yang hampir sama di mana saat kita membuka app-nya kita bisa langsung melihat menunya. Ini menunya di Gojek, menu di Grab. Tapi mungkin tampilannya mungkin agak berbeda ya di mana tampilan. Tapi ini adalah kita lihat ya. Nah, ini adalah disiplin-disiplin dalam sebuah ICE. Jadi ini adalah ICE, ini ada irisannya, ada computer science, ada human factor engineering, ada kognitif. Di mana di ilmu komputer itu adalah untuk mengaplikasikan dan mewujudkan desain. Psikologi adalah proses kejiwaan dan emosi dalam menggunakan UI. Desain kognitif adalah proses pikiran manusia dalam menggunakan UI.
Sampelnya dan industri adalah proses desain untuk produk interaktif. Ergonomika adalah mengukur human factor secara fisiologi. Multimedia adalah pemanfaatan storyboard, animasi, dan sebagainya. Sosiologi adalah menganalisis interaksi dan dampak teknologi. Antropologi, etnografi yang dipakai untuk memahami pengguna. Em, Matematika fisika, pemodelan dan analisis kuantitatif. Computer vision, mendeteksi dan mencatat tindakan manusia. Speech recognition adalah mengembangkan voice sama terakhir adalah robotika. Nah, ini adalah keseluruhan kita bisa melihat ini bagian interaksi desain kita bisa melihat kok environment-nya, medianya terkait dengan ubiquitous, usability, sound, scene, skenario, itu dan semuanya. Tapi ranahnya adalah ini, tapi ini adalah potongannya. Apa yang kita fokuskan? Jadi kita fokus untuk memanage dari bagai fisik manusia, komputer maupun interaksi fisik dan fisik. Ada pertanyaan? Nah, ini adalah rencana belajarannya. Jadi yang seperti yang tadi saya sebutkan, eh, yang pertama adalah mampu mendesain antarmuka dan pengalaman pengguna, simulasi interaksi menggunakan upaya desain untuk membangun solusi integrasi, mampu menganalisa desain antarmuka dan pengalaman pengguna, simulasi interaksi sesuai dengan kebutuhan, mengasah teknologi. Nah, ini CPMK-nya kita punya satu, dua, tiga, kita punya sub CPMK. Nah, ini dibagi menjadi dua, ini menjadi empat, ini menjadi satu. Nah, ini yang tetap mukanya. Jadi ada tatap muka, ada pusat struktur, ada kegiatan mandiri. Ini referensi utama ya. Ini adalah lanjutan pembelajarannya. Yang utama adalah pengantar interaksi manusia komputer, yang kedua di human, di computer interaction, say in software process, interaction design basic, design rule, ada uh, universal design, ada implementasi support, ada evaluation teknik, ada penggunaan progresi aktif, user connect sama UX. Edukasi individu, dan pada minggu 4, 9, 13, ini tugas kelompok pada minggu 7, 12, 14, 15. Nah, ini softwarenya sudah dipakai. Ini adalah bobot nilainya. Nah, ini indeksnya. Ini data tipnya. Pakai sandal, pakai celana pendek, tak perlu rokok, tak jepit, sampai tak pakai iseng. Nah, silakan kontak lewat WhatsApp yang sudah dibuat. Nah, ini adalah penugasan awal. Nanti saya sharing linknya. Ini tanggalnya perlu saya notifikasi ya untuk itunya. Oke, ini yang set pertama. Ini adalah kegiatan mandiri. Gimana teman-teman mempelajari materi mengenai hubungan manusia dari sisi psikologis dan biologis ketika menggunakan sistem dan informasi mencari informasi. Oke, ini yang pertama, sekarang yang kedua. Ini yang slide kedua, kita coba diskusi lebih lanjut. Jadi, eh, ini adalah kita belajar dengan human, manusia. Jadi, seperti mana? Jadi ini capaiannya, mampu mendesain antar muka dan pengalaman pengguna stimulasi terkait dengan metode desain dan pembangunan solusi, menganalisis desain antar muka dan pengalaman pengguna stimulasi sama mengadopsinya. Ini adalah MK yang pertemuan kedua, gimana kita menjelaskan terkait pentingnya hubungan manusia antara komputer dan interaksi untuk dapat melakukan desain yang baik, ketepatan dalam menjelaskan pentingnya ilmu tentang interaksi manusia komputer, ketepatan dalam menjelaskan atribut psikologi dan fisiologis pengguna untuk memberikan gambar dasar tentang kemampuan dan keterbatasan yang mempengaruhi kemampuan manusia dalam menggunakan komputer, ketepatan dalam menjelaskan sistem komputer dalam pengakuan yang mengaruhi interaksi sama terkait dengan model interaksinya. Di sini ada 7 outline. Pertama adalah introduction, yang kedua adalah input-output channel, human memory, thinking, pendapat dan problem solvingnya, emotion, individual sama psikologi dari sebuah desain. Kita mulai dengan pertama, apa itu manusia? Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya apa itu manusia ya. Eh, Poinnya adalah di sini manusia adalah sebagai sebuah sentra karakter di dalam suatu diskusi, suatu sistem. Jadi manusia adalah sebagai pengguna adalah seorang dirancang untuk dibantu oleh sistem komputer. Karena itu kebutuhan pengguna menjadi prioritas dalam merancang dan mengembangkan sistem komputer yang interaktif sehingga perlu memahami kemampuan dan keterbatasan pengguna manusia. Kemampuan manusia adalah apakah ada hal yang mereka anggap sulit atau bahkan tak mungkin,
bagaimana kamu menyimpan dan proses informasi dalam menjaga suatu masalah, bagaimana memandang manusia sekitarnya, dan bagaimana memvisualisasi secara fisik. Ini adalah terkait dengan input output. Jadi dalam manusia itu eh, komputer itu menerima masukan dan luaran. Jadi komputer adalah pengguna mendapatkan informasi yang diperlukan komputer dan merespon dengan memberikan masukan komputer dan memberikan keluaran. Jadi kita adalah sebagai manusia, kita kita merespon, terus si komputer itu memberikan informasi. Ini adalah eh, circle timbal balik antara manusia dan komputer. Nah, ini adalah indera-indera manusia yang dimiliki. Kita punya pendengaran, penciuman, merasakan, meraba, sama melihat. Di mana ini sangat berperan penting, tetapi tidak semua. Jadi rasa dan pencium tidak, tetapi kita bisa melihat apa dalam dalam kondisi tertentu ada yang memang itu diperlukan. Contohnya hearing, tetapi sentuhan dan penglihatan itu sangat penting kita bisa merasakannya ya. Nah, ini contoh-contoh dalam suatu tubuh manusia kita punya sebuah kendali motorik ya dari atas sampai bawah. Nah, ini contoh input output channel. Jadi kita coba menggunakan pribadi dengan mouse keyboard. Kita bisa menggunakan aplikasi. Manusia akan menerima informasi terutama dalam melalui layar dan apa yang muncul misalnya berbunyi jika manusia melakukan kesalahan atau mungkin dapat suara. Terus dapat pakai sentuhan, pakai mouse. Jadi kita bisa melakukan pergerakan. Jadi kita bisa memberikan informasi ke komputer untuk respon apa yang kita inginkan. Ini adalah vision, penglihatan. Ini adalah em, ini adalah penglihatan kita. Kita punya mata, ada retina, ada alat lar. Ini adalah image. Jadi manusia adalah aktivitas yang sangat kompleks dengan berbagai keterbatasan fisik dan persepsi, namun penglihatan merupakan sumber informasi. Nah, jadi penerimaan itu adalah terlihat dari objek, makanya ada stimulus, terus ada pemrosesan. Jadi ini adalah mata, ini atau yang memproses, ini adalah hasilnya. Dan dapat ini mengoreksi apa yang dapat dilihat secara visual dan secara langsung mempengaruhi cara pandang kita merancang sistem komputer. Jadi apa yang kita lihat dan kita rasakan itu akan membuat pola pandang kita dalam merancang sebuah sistem komputer. Nah, ini adalah manusia ya, human eye, penglihatan kita, jadi cara kerja kita. Ini adalah persepsi kita. Kita melihat dalam suatu ukuran, kedalaman, kecerahan. Terus ini adalah gimana kita melihat objek. Jadi kadang-kadang apa yang kita tangkap itu tidak tidak mungkin 100% benar, tetapi itu membantu kita. Makanya eh, jarak itu juga menentukan. Karena vision kita atau mata kita itu juga akan berbeda. Karena kita bisa melihat objek yang mungkin dari dekat kelihatan, tapi dari jauh tidak sama-sama. Karena itu sudah sangat normal sekali ya dari proses itu ya. Ini adalah visual perception. Ini dilihat dari ukuran dan kedalaman, kecerahan dan warna yang masing-masing penting untuk dalam muka. Kecerahan itu adalah reaksi subjektif terhadap tiga cahaya, dipengaruhi oleh luminance atau banyak cahaya. Seiring bertambahnya kecerahan, maka kedipan juga meningkat. Jika kecepatannya kurang dari perjalanan, maka dianggap berkedip-kedip. Jika lebih, maka akan terlihat berlebih. Makanya semakin besar layarnya dan akibatnya semakin banyak perbedaan ditempati, tampilan akan semakin berkedip. Ini warna. Warna itu dari komponen, warna, intensitas, sama saturasi. Hijau itu lebih ke arah panjang gelombang. Uh, Plus itu adalah gelombang pendek. Hijau sedang, merah panjang. Ada sekitar warna berbeda. Jadi sebenarnya mata kita itu hanya bisa menerima sekitar 4 juta atau 5 juta warna. Padahal warna di dunia itu ada sekitar 16.000. Jadi sebenarnya mata kita itu kalau dikatakan bagus tidak juga. Eh, tetapi minimal kita bisa mengetahui ya. Jadi ini adalah cara kerjanya, dia menangkap selnya terus dibedakan, terus nih sekitar 8% laki-laki dan kemudian mendesak pada warna yang pasti adalah membedakan warna dan merah dan hijau. Ini adalah pemrosesan yang kadang menimbulkan ambigu. Jadi ini adalah angka yang ambigu ya. Kalau ini bisa kita anggap saat I atau satu, ini tiga atau B, ya kan? Ambigu. Makanya kadang-kadang mata itu terlihatnya tidak bagus banget karena memang ada keambiguitas. Makanya kita bisa melihat interpretasinya, kita
kita bisa melihat kompresi gambar terkait dengan gambarnya, terus kita mentafsirkannya. Ini adalah persepsi gambar kita ya. Nah, dari gambar ini mana yang lebih panjang ya. Ini kalau kita lihat mungkin bisa bisa malah ini yang lebih panjang karena definisi panjang itu gimana? Itu mungkin ambigu. Sama dengan yang ini tadi ya. Jadi kadang kemampuan dan menafsirkan kita itu berbeda, makanya kita harus bisa mengeksploitasi. Nah, ini adalah apa ya, limitasi, eh, keterbatasan dalam proses suatu gambar. Jadi ini adalah tulisan, jadi mungkin ini berbeda, tapi mungkin penerimaan kita sangat berbeda gitu ya. Ini pembacaan, jadi membaca adalah persepsi gimana kita membaca sebuah teks ya. Jadi kita melihat ada visualisasi, terus menerjemahkan, terus memproses. Di saat tahap awal itu kita membaca, maka kita akan menangkap sekitar 10% atau bergerak maju mundur, tetapi kecepatannya akan beda-beda. Dan semakin kecil tulisan itu akan semakin mempersusah kita untuk membacanya. Makanya dibandingkan dengan membaca buku, membaca layar laptop itu lebih lambat dibanding buku. Buku lebih cepat, ya, karena mungkin lebih enak ya itunya ya, karena jalannya lebih jelas ya. Ini pendengaran, kita bisa mendapatkan hal informasi dari sekitar kita terkait dengan eh, ini ada contoh yang bisa kita praktekkan. Terkait coba kita pejamkan mata, terus apa yang kita bisa dengar, terus dari mana sama apa yang menyebabkan. Ini adalah telinga, di mana kita bisa melihat getaran, mendengarkan, terus diteruskan akhirnya kita bisa mendengar ya. Ini uh, processing suara. Kita punya ini adalah perubahan getaran di tekanan udara dapat kita bedakan. Kita dapat mengidentifikasi lokasi suara. Kita bisa melihat perbedaannya, dan identitasnya. Nah, ini adalah frekuensi yang kita mendengar. Lebih lebih kurang ini kita nggak bisa. Ini sentuhan yang mungkin kita sudah bisa rasakan. Contohnya tangan kita. Kita bisa meraba, mendengar informasi, terus kita ada saraf-sarafnya terkait dengan termosensor, nociceptor sama mechanoreceptor. Jadi ini lebih ke arah ekonomis karena kita bisa merasakan ya dengan sentuhan itu. Contoh sentuhan adalah kita menggunakan keyboard, terus kita mengetik hurufnya, kita menggunakan mouse. Nah ini memori. Jadi memori itu lebih ke arah tingkat pemrosesan berdasarkan fungsi memorinya dibagi menjadi tiga, sensor memori, memori panjang, dan memori pendek. Ini adalah contoh-contohnya. Ini adalah short term, long term. Ini adalah sensornya. Ini adalah gambar keseluruhan dalam memori manusia ya. Ini sensor memori. Ini sebagai penyangga rangsangan untuk eh, rangsangan visual, aura, sentuhan. Nah, ikonik adalah lebih ke arah contoh penunjukan kembang api kita bisa merasakan, kita bisa menyimpan. Terus gema itu adalah eh, pertanyaan yang kita bisa tangkap. Nah, ini adalah short term. Nah, ini mungkin ini kita bisa memori sebentar, tapi kalau udah panjang beda ya. Nah, ini contoh waktu-waktu yang kita bisa pakai ya. Ini long term, memori jangka panjang yang mungkin ada kejadian yang bisa kita ingat, ya kan? Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kita praktekkan terkait dengan sebuah kata ya. Ini terkait dengan reason dan problem solving. Ini penalaran. Jadi gimana kita menalar? Kita bisa coba bagikan menjadi deduktif, induktif, sama aduktif. Jadi kita menalar gitu loh. Tentu kalau hujan gimana eh, yang kita lakukan gitu ya. Jadi terus ini ini contoh yang lebih kompleks. Eh, ini ada contoh dia dia mau berangkat kerja, terus ya hujan apa yang kita lakukan. Terus ini adalah huruf-huruf yang coba kita susun, kita bisa mikir. Terus ini adalah contoh kita mengemudi ya. Nah ini adalah pemecahan masalah. Jadi ini adalah eh, gimana kemampuan kita dalam memecahkan suatu masalah yang ini sangat beradaptasi. Semakin banyak masalah yang kita hadapi, kita akan coba memecahkannya. Makanya ini adalah proses kita mengetahui dan mendapatkan pengalamannya. Nah, ini dari problem solving, uh, ada case start, ada problem based, ada analogi.
Eh, ini yang pertama terkait dengan melibatkan penggunaan kembali penguatan wawasan. Ini pada ruang masalah, ini pada domainnya seperti apa. Gitu ya. Ini skillnya eh, terkait dengan acquisition, ya kan? Nah, ini dalam konteks ECI, error itu lebih ke arah tidak bisa memfasilitasi antara desain dan manusianya. Nah, ini pengguna model mereka benar-benar tapi secara tidak sengaja melakukan yang salah gitu ya. Emotion, nah ini yang paling penting dalam mendesain. Kenapa? Emosi ini sangat berpengaruh pada sisi kreativitas. Semakin kita dalam keadaan yang baik, itu mungkin kita menimbulkan ide ya. Eh, ya, seperti itu ya. Dampaknya ini, kalau posisi negatif akan susah untuk melaksanakan teks, tapi kalau positif akan lebih mudah. Ini individual, ini ada perbedaan, jadi manusia itu sangat berbeda. Nah, itu adalah sebenarnya kita bisa menganalisa perbedaan itu, ya kan? Jadi itu sangat membantu dalam poinnya seperti apa. Nah, ini perbedaan dalam sebuah ini, jadi ada karakteristik, ini ada contoh-contoh generasi, ya kan? Dimana kita bisa melihat ada perbedaan teknologi yang diadopsi ya. Jadi kelihatan ada mungkin generasi lama sekarang itu sudah beda mainannya sama gadgetnya ya. Ini kelihatan kan. Ini adalah jadi ini adalah sesuatu yang beda dalam responnya. Ini psikologi. Nah, jadi dalam menu, karena kita menerapkan yang telah kita pelajari untuk Pancasila interaktif, terus kita menerapkannya psikologinya seperti apa. Nah, ini prinsipnya membahas kekuatan dan kelemahan proses kognitif, dari psikologi yang mengarah pada pengembangan model perilakunya, sama tekniknya seperti apa. Nah, eh, kalau saya sih lebih suka di sini. Ini bisa menjadi sebuah gambaran ya teman-teman. Jadi ini adalah mungkin hal yang menarik ya. Generasi lahirnya kita. Ini kelihatan ada sesuatu yang berbeda ya. Jadi kita bisa melihat prosesnya mengadaptasi proses perkembangan teknologi yang mungkin itu akan merubah perilaku kita. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang mungkin bisa menjadi kasus untuk pengembangan ke depannya isi seperti apa. Karena kalau dulu, mungkin kalau kita belanja itu kan sedang melihat wujud aslinya. Sekarang kayaknya nggak perlu karena jatuh ke online dan jatuh ke online kita bisa melihat visualisasi. Dan itu sudah sangat membantu sekali kita mewujudkannya. Nah, itu adalah mungkin contoh-contohnya. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan WhatsApp. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan lupa untuk tugas mandirinya. Ya, sepertinya ini juga ada kegiatan mandiri lagi ya, tolong di, 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 dikerjakan nanti kita bahas di pertemuan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga selalu kita ketemu berikutnya. Terima kasih untuk waktunya.